Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita hari ini mengenai tentang 7 amalan sunnah di hari Jumat sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwasanya amalan sunnah, amalan yang terbaik kita lakukan itu, apalagi tepatnya kita amalkan di hari Jumat, itu adalah merupakan hari di mana keberkahan, curahan rahmat, pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau mengamalkan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita membahas daripada 7 amalan sunat di hari Jumat ini adalah yang pertama, mengamalkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan surah Al-Kahfi itu tidak hanya bagus dibaca saat malam Jumat, namun juga pada hari Jumat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya itu, barang siapa yang membacakan surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat tersebut. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun di sini kita kan mengamalkan daripada suratul Kahfi ini kurang terbiasa. Keseringan kita ini mengamalkan adalah bacaan surah Yasin. Apakah surah Yasin itu boleh juga kita amalkan di hari Jumat? Boleh. Termasuklah kita amalkan hari ini setiap Jumatnya yang kita bacakan masih tetap adalah bacaan surah Yasin itu sendiri. Jadi maka dari itu timbul pertanyaan, mana yang lebih bagusnya, surah Kahfi atau surah Yasin yang kita amalkan? Yang mana pun sama-sama baik, yang mana pun sama-sama bagus untuk yang diamalkan. Karena kenapa? 2 surah ini adalah bahagian daripada ayat suci Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya orang-orang yang membacakan Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat nantinya di yaumil qiyamah. Dan bukan hanya suratul Kahfi saja, bukan hanya surah Yasin saja, dan surah-surah yang lain pun dibacakan di hari Jumat ataupun di luar daripada hari Jumat pun kita memperoleh daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kukatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan 1 huruf itu akan diberi pahala 10 kebaikan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Masing-masing per hurufnya 10 kebaikan yang ia dapatkan. Ada berapa pahala kita dapatkan? 30. Akan tetapi yang tadi yang kita bacakan surah Yasin pun sudah banyak pahala yang kita dapatkan. Walaupun ada terbata-bata, misalkan dapat pahala juga, dapat 2 pahala yang kita dapatkan bagi orang-orang yang mengamalkan membacakan Al-Quran itu setiap harinya. Apalagi tepatnya di hari Jumat ini kita mengamalkan yang apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguh luar biasa bagi diri kita untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu yang kedua ada namanya membacakan surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Dan dibacakan ini seringnya di saat melaksanakan salat subuh di hari Jumat yang kita kenal dengan sujud tilawah. Ada juga yang di kampung kita ini mengatakan sujud sajadah.
Apa hukumnya sunnah? Kalaupun tak dilakukan hal yang demikian itu pun tidaklah jatuh daripada menggunakan sujud sajadah atau sujud tilawah itu tak dilakukan, hukumnya pun sunnah, dikorojokan berpahala, tak dikorojokan pun tak nama ngapun. Yang penting salat subuh, jangan pula nak mengkojak tilawah, jangan nak mengkojak sujud sajadah, subuh nambah tinggalan. Paling tidak awak mengkorojokan daripada salat subuh itu sendiri. Makanya di sini sesuai dengan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan dalam hadis, kedua surah sebaiknya dibaca saat salat subuh di hari Jumat. Artinya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca pada salat subuh pada hari Jumat Alam Tanzil, surah As-Sajdah pada rakaat pertama. Dan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura dalam surah Al-Insan pada rakaat kedua. Ini yang dilakukan seringnya di masjid kita, melaksanakan daripada sujud sajadah dalam melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu yang ketiga, amalan sunnah di hari Jumat itu adalah melantunkan untuk memperbanyak bacaan salawat Nabi. Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bertujuan kita ingin meminta mendapatkan daripada syafaat. Syafaat dari siapa? Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan bahwasanya perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasul, pada hari Jumat. Karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nantinya. Dari mulai tadi pagi dah bersalawat awak di saat melaksanakan salat. Siap salat pun Ustaz, kami melaksanakan yang namanya salawat juga atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah banyak kita membacakan salawat, dengan harapan bagi kita adalah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan daripada syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.